Bahwa dalam ranah perbuatan kalau dibuat satu rangkaian peristiwa itu, bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu dalam rangka administrasi negara, sehingga itu masih dalam rangkaian pemeriksaan kriminal dan itu adalah dalam rangka administrasi negara. Sehingga kalau itu ada pernyataan ada melawan hukum atau on rem atau overhead, maka pemeriksaan itu harus melalui mekanisme administrasi negara. Dan ini yang makanya kita dalilkan di sana bahwa ini harusnya diperiksa dulu dituntut menyatakan apakah memang ini ada on rem atau tidak, atau ini semua sebenarnya rem. Kalau dalil administrasi kami berdasarkan peraturan kepolisian, perkap ya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Arif Rahman itu semua rem, semua berdasarkan atas hukum ya. Jadi kalau ini diajukan dakwaannya tanpa ada pemeriksaan administrasi, maka dakwaan ini prematur diajukan, atau dalam pengertian lain dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga surat berkas penuntutan harus dikembalikan. Yang kedua adalah bahwa dalam pemeriksaan proses penyidikan yang dilakukan terhadap Arif Rahman itu tanpa ada izin dari Ankum. Padahal pada saat itu Arif Rahman dalam rangka patsus. Dalam PP disebutkan dalam rangka patsus harus ada izin dari Ankum, dan dalam BAP kita tidak temukan izin tersebut pada saat pemeriksaan Arif Rahman. Sehingga keterangan saksi dia sebagai saksi dan itu menjadi syarat di dalam penetapan tersangka sesuai dengan putusan MK 21 2014, maka itu menjadi tidak sah. Ketika pemeriksaan itu BAP tidak sah, maka dakwaan yang diajukan sebagai bagian dari proses penuntutan menjadi tidak sah, sehingga itu juga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan itu berkas penuntutan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum ya. Hal-hal yang lain adalah ada beberapa fakta-fakta yang menurut kami yang disampaikan di dalam surat dakwaan itu berbeda, bahkan seakan-akan itu adalah dirubah gitu, tadi nggak lengkap, sehingga ini akan menyesatkan publik ya dalam hal ini, atau juga penegak hukum, hakim di dalam melihat dakwaan. Sehingga itu kami lihat dari fakta-fakta, uraian fakta itu menjadi dakwaannya harus dinyatakan batal. Dirubah dari BAP ke dakwaan. Ya, jadi kan bikin dakwaan itu kan dari BAP, ya kan? BAP-nya tuh harus sama faktanya. Dan kita mencari mana nih? Ternyata kok beda. Poin perubahannya di mana yang paling signifikan, Bang? Tadi disampaikan ya masalah fakta tentang perintahnya, tentang niatnya, kesamaan pasal 55. Lalu tentang barang bukti, CCTV, DVR, salinan kopi, mana sih yang dimaksud gitu? Ya, sedangkan kalau misalkan itu salinan itu nggak masuk dalam kualifikasi pasal. Dan dalam berkas kita nggak temukan tuh berkas penyitaannya. Di mana nih? Jadi dasarnya apa dia melakukan itu gitu. Nah, ini yang kita pertanyakan. Nah, itu juga berkaitan dengan bagaimana rapihnya proses-proses penuntutan yang dilakukan. Ini menjadi bagian dari hak klien kami untuk melakukan hal ini. Nah, berkaitan dengan administrasi, ya, eksepsi yang kami lakukan hari ini, ya, ini tidak saja hanya untuk Arif Rahman, tapi untuk seluruh ASN, anggota Polri, kejaksaan, dan semua pejabat pemerintah pelaksana. Ya, jangan sampai ada lagi pejabat pemerintah pelaksana yang dikorbankan oleh pejabat pemerintah penyelenggara. Ya, karena dalam undang-undang pelayanan publik, pejabat pemerintah pelaksana itu nggak punya hak, dia cuma punya kewajiban. Kewajibannya apa? Tidak boleh menolak perintah. Dan kita sebutkan juga dalam Perpol, bahwa dalam Perpol dijelaskan bahwa dia tidak boleh melawan, tidak boleh menolak perintah. Yang ada dia wajib melaporkan setelah diberikan penugasan. Sekarang dia sudah melakukan itu semua, itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Nggak bisa begitu cara menariknya. Gitu. Nah, ini yang harusnya ditarik, bahwa kalau itu adalah dalam proses administrasi, maka sanksinya pun administrasi. Tapi sebelum itu semua proses dulu administrasinya. Ini kita ngomongin hukum acara nih, jangan lompat-lompat gitu. Ya, kalau misalkan ada pengamat yang bilang ini beda, aduh belajar lagi deh. Gitu. Pak, dalam nota keberatan kan tadi disebutkan adanya ancaman dari Pak Ferdi Sambo, maka dari itu Pak Arif Rahman melakukan perusakan CCTV dan barang bukti. Nah, apakah itu akan menjadi fokus pembelaan dari kuasa hukum ke depannya? Gitu? Oh, itu masih panjang, itu masih material. Tapi itu kita buktikan di situ adalah berkaitan dengan ya
itu kan kita melihatnya tentang rangkaian penyertaannya, ya. Harus dijelaskan nih penyertaan yang mana. Ya. Mekanisme penyertaan itu macam-macam. Dia turut serta melakukan, ya, disuruh melakukan. Kalau dia disuruh melakukan, yang nggak bisa ditarik dong. Yang ditarik yang nyuruh melakukan, ya. Atau dia memujuk melakukan, yang mana sih penyertaan yang dimaksud? Nah, uraian itu kita tidak temukan dengan jelas sehingga kita bilang dakwaan ini tidak terima. Itu Mbak. Ada lagi? Apabila nota keberatan nanti ditolak, kedepannya langkah apa yang akan dilakukan? Apakah akan fokus pada pembuktian dari sanksi yang nanti Pak? Ya sesuai hukum acara aja kita ya. Kalau nota keberatannya dinyatakan ya kita akan siapkan pembuktian dan kita mengajukan ini bukan kita takut pembuktian ya. Itu kita menjalankan hak ini ya, orang itu diajukan ke persidangan tuh ada prosedurnya. Nah itu di dalam asasnya tuh jelas ya bahwa ini selain daripada substantif juga prosedural juga harus penting dilihat. Jangan sembarangan orang dibawa terus orang dikorbankan sehingga ini hanya untuk menaikkan citra atau menaikkan yang lain sebagainya dari pimpinannya ya. Dalam hal ini aparatur pemerintah penyelenggara lalu dia dikorbankan, jangan gitu. Dan jangan sampai nanti ASN-ASN yang lain juga diperlakukan hal yang sama. Ya, dalam beberapa kasus di beberapa daerah pun yang dilakukan oleh aparatur pemerintah pelaksana itu nggak diproses penyidikan. Yang diproses itu aparatur pemerintah penyelenggara atau pimpinannya. Kenapa ini dilarikan? Kenapa ini dinaikkan? Kenapa ini dinaikkan? Itu jadi pertanyaan kita bersama. Ya. Clear?